Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dari kelas 2C PGSD. Dosen pengampu Ibu Rani Setiawati SPD MPT. Lanjut. Kelompok kami beranggotakan saya, Sela Ayuna Diarta dengan NIM 2021-33114, lalu ada Mas Hervian Setiadi dengan NIM 2021-33115, lalu ada Mas Rian Prayogo dengan NIM 2021-33116. Lanjut. Kami akan menjelaskan tentang surat resmi. Yang pertama, apa itu surat? Menurut J.C. Rizal, surat sebagai alat untuk menyampaikan suatu maksud secara tertulis atau sebagai jenis komunikasi tulisan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan surat adalah suatu alat yang digunakan untuk berkomunikasi secara tertulis yang dilakukan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk menginformasikan suatu hal yang bersifat resmi maupun tidak resmi agar tersampaikan tanpa harus berhadapan secara langsung. Apa itu surat resmi? Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal atau resmi oleh pihak-pihak tertentu, baik itu perorangan, lembaga, organisasi, atau instansi tertentu untuk saling berkomunikasi satu sama lain secara formal. Surat resmi dibuat dengan kaidah dan aturan yang telah ditentukan. Misalnya, penggunaan bahasa baku, isi surat harus efektif dan jelas, dan dibuat dengan cermat sesuai keperluannya. Meskipun surat resmi sering digunakan untuk keperluan pribadi, surat resmi tersebut tetap dibuat sesuai dengan aturan tertentu. Salah satu contoh surat resmi yang digunakan secara pribadi adalah surat undangan pernikahan. Lanjut. Selanjutnya ada fungsi surat resmi. Surat resmi memiliki fungsi khusus yang tidak dapat kita temukan pada jenis surat lainnya. Mengacu pada pengertian surat resmi di atas, berikut ini adalah beberapa fungsi surat resmi tersebut. Yang pertama, sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal tertentu yang disampaikan oleh satu pihak ke pihak lainnya, misalnya penyampaian gagasan atau pemikiran. Yang kedua, sebagai surat resmi dapat berfungsi sebagai bukti tertulis atau otentik dalam bentuk dokumen di mana isinya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas di mana surat resmi tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja untuk pekerjaan tertentu. Yang keempat, sebagai alat untuk pengingat bagi si penerima surat, baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Itu sebabnya surat resmi perlu didokumentasikan agar dapat digunakan sebagai data di kemudian hari. Yang kelima, surat resmi juga berfungsi sebagai bukti historis dan bukti kronologis. Meskipun saat ini telah ada fasilitas teknologi seperti email dan lainnya, peran surat resmi dalam bentuk printout masih tetap diperlukan untuk keperluan tertentu, baik itu keperluan bisnis, niaga, pemberitahuan, dan keperluan lainnya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rian. Ciri surat resmi. 1. Menggunakan bahasa baku sesuai dengan EED. 2. Dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif, serta mudah dimengerti maksud dan isinya. 3. Tidak menggunakan bahasa implisit, tetapi bahasa eksplisit. 4. Dibuat dalam bentuk full block atau semi block, indented block. 5. Terdapat kop surat. 6. Selalu dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran bila ada. 7. Membutuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. 8. Bentuknya sistematis dan dibuat sesuai aturan yang baku. Jenis-jenis surat resmi. Surat keputusan bertujuan untuk menyampaikan keputusan dari atasan. Surat permohonan digunakan ketika suatu pihak menyampaikan suatu permohonan kepada pihak lain. Surat perintah berisikan pemberian instruksi kepada bawahan. Surat kuasa berisikan pemberian kuasa atau wewenang kepada pihak lain. Surat panggilan atau undangan digunakan untuk memanggil atau mengundang seseorang untuk keperluan tertentu.
Surat edaran ditunjukkan kepada kalangan tertentu di mana isinya pemberitahuan kegiatan atau hal tertentu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Adi. Struktur surat resmi. Dalam surat resmi terdapat beberapa bagian penting yang harus dilengkapi. Beberapa bagian-bagian penulis surat resmi tersebut adalah 1. Kepala surat atau kop surat. 2. Ada pembukaan surat, yaitu ada 5 bagian, yaitu tanggal surat. Surat resmi selalu dilengkapi dengan tanggal pembuatan surat. Ini berguna sebagai informasi waktu dibuat surat tersebut. B. Ada nomor surat. Setiap kali suatu instansi atau lembaga mengirimkan surat, pasti dilengkapi dengan nomor surat. Dengan adanya nomor surat tersebut, maka akan mudah mengetahui beberapa jumlah surat yang telah dilakukan dalam 1 bulan. C. Lampiran. Lampiran terkadang surat resmi dilengkapi dengan lampiran, yaitu dokumen lain sebagai pendukung surat resmi tersebut. D. Ada hal surat, perihal surat. E. Alamat dan tujuan surat. Alamat tujuan diberikan surat resmi tersebut. Biasanya penulisannya singkat saja karena alamat lengkap tujuan biasanya dicantumkan pada sampul surat. F. Ada salam pembuka. Kata pembuka dari sebuah surat resmi di mana bentuknya buku dan formal dan dengan bahasa yang sopan. 3. Isi surat. Isi surat adalah bagian utama dari surat resmi. Informasi yang dimuat dalam bagian isi harus dibuat singkat, padat, dan jelas dengan menggunakan bahasa baku. Yang berisikan paragraf pembukaan, paragraf isi, dan paragraf penutup. 4. Penutup surat. Penutup surat ada 4 bagian, yaitu ada salam penutup. Selain salam pembuka, tentunya ada salam penutup surat. Hal ini untuk menunjukkan kesopanan dan dalam berkomunikasi melalui surat resmi. Penanda tangan surat. Dan ada pada bagian ini harus dicantumkan nama dan tanda tangan pengirim surat atau penanggung jawab. Dan tembusan. Tembusan dapat dibuat bila surat resmi tersebut perlu diketahui oleh pihak lain. Lanjut. 6. Ada unsur kebahasaan surat resmi. Pada hakikatnya, menyusun surat sama dengan menyusun sebuah karangan. Oleh sebab itu, ketentuan-ketentuan dalam menyusun surat sama dengan ketentuan-ketentuan dalam mengarang. Ketentuan-ketentuan itu meliputi penggunaan kalimat efektif, pengalaman kata, pemilihan kata, tanda baca, dan penggunaan ejaan yang tepat. Hal-hal yang berhubungan dengan tata cara penyusunan surat itu harus diperhatikan benar-benar karena surat akan dibaca berulang-ulang atau diingat selama masih tertulis. Dengan demikian, hindari kata-kata yang kurang tepat, terutama yang menyinggung perasaan orang lain. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun surat sebagai berikut. Ada 1. Kalimat. Kalimat dalam suatu surat hendaklah singkat, jelas, dan tegas mengingatkan sebuah surat hanya terdapat suatu pokok pikiran. Kalimat yang harus terlalu banyak basa-basi yang tidak diperlukan akan menjadikan kalimat berbelit dan panjang sehingga bahasa surat sulit dipahami. Singkat berarti tidak panjang, jelas maksudnya terlihat adanya unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sedangkan tegas menunjukkan informasi yang disampaikan dapat dipahami. Ada penggunaan kata yang baik dan baku, ada penggunaan kata atau istilah yang lazim, ada memilih dan menggunakan kata yang cermat, ada ungkapan penghubung, ada ungkapan bersinonim, ada kata-kata yang bermimpin, ada penggunaan kata suatu dan suatu, ada penggunaan kata dan masing-masing dan tiap-tiap, ada penggunaan kata jam dan pukul, ada penggunaan kata dari dan daripada. 2. Alenia. Tujuan dan hakikat menulis surat identik dengan mengarang, maka mengonsep surat harus memahami amanat pokok yang disampaikan melalui surat.
Alamat pokok yang akan disampaikan hendaklah disusun dalam gabungan kata yang disebut alinea atau paragraf. Dengan demikian, alinea adalah himpunan kalimat yang mengumumkan kesatuan pikiran untuk membentuk sebuah gagasan yang jelas. Oleh sebab itu, dalam alinea hendaknya memuat satu pokok pikiran deduktif dan induktif. Seperti kita ketahui dalam karangan surat lazimnya dibagi atas 4 alinea. Ada pembukaan, pengantar isi, alinea isi surat, ada penghubung, pembukaan, dan isi, alinea penghubung isi surat, inti, dan alinea penutup. 3. Ejaan dan tanda baca. Ketentuan penggunaan ejaan harus diperhatikan. Penggunaan ejaan yang benar sangat membantu pembaca dalam menafsirkan kalimat surat. Terlebih lagi, apabila kalimatnya panjang, ketentuan mengenai ejaan tidak boleh menyimpang dari kaidah yang berlaku, yaitu harus sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disimpulkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Sheila. Terima kasih. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, surat menyurat adalah salah satu bentuk komunikasi dengan mempergunakan surat sebagai alat. Oleh karena itu, surat menyurat merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting dan setiap waktu dilakukan dalam tugas sehari-hari dalam kantor. Surat adalah media komunikasi yang berupa tulisan yang berisi informasi, pesan, pernyataan, atau tanggapan sesuai dengan keinginan penulis surat. Surat ada yang tidak resmi dan juga ada yang resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal atau resmi oleh pihak-pihak tertentu yang dibuat dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Salah satu fungsi dari surat resmi adalah sebagai bukti tertulis. Contoh surat resmi yaitu surat edaran, surat keputusan, dan surat permohonan. Lanjut. Sekian penjelasan materi surat resmi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan tanya di grup chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.